Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen strategik. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan strategi, isu-isu manajemen, dan operasi. Berbicara tentang penerapan strategi, isu-isu manajemen, dan operasi, tentunya kita juga harus membahas tentang apa hakikat penerapan strategis itu sendiri. Perumusan dan penerapan strategi berbeda, terutama dalam hal perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum tindakan, penerapan strategi mengelola kekuatan dan tindakan, perumusan strategi yang berfokus pada keefektifan, penerapan strategi yang berfokus pada keefisiensian, dan perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual. Selain itu, penerapan strategi terutama merupakan proses operasional. Perumusan strategi yang membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis yang bagus. Penerapan strategi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus, serta perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar beberapa individu, terutama dalam hal penerapan strategi yang membutuhkan koordinasi antar banyak individu. Perspektif manajemen ini menyangkut tentang isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi yang meliputi penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturisasi, dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan insentif, juga minimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan manajer pada strategi, pengembangan budaya dan strategi, pengembangan sumber daya manusia yang efektif, dan jika diperlukan, dilakukan pengurangan karyawan. Dalam hal tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi. Hal ini dikarenakan tujuan tahunan merupakan langkah-langkah yang di dalamnya ada alokasi sumber daya. Yang kedua, merupakan mekanisme utama dalam mengevaluasi manajer. Dan merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Juga menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Berbicara tentang kebijakan atau policy, ini merupakan instrumen untuk menetapkan strategi itu sendiri. Kebijakan memungkinkan karyawan maupun manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan mampu diterapkan dengan baik. Ada beberapa contoh isu-isu yang kiranya membutuhkan kebijakan manajemen. Misalkan menawarkan beberapa lokakarya dan seminar pengembangan manajemen ekstensif atau terbatas. Mensentralisasi atau mendesentralisasi aktivitas pelatihan karyawan. Merekrut melalui agen penempatan tenaga kerja, kampus, atau surat kabar. Melakukan promosi karyawan dari dalam atau merekrut dari luar perusahaan. Mempromosikan berdasarkan kinerja dan atau senioritas. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Ini merupakan aktivitas utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Tidak ada yang lebih menghambat manajemen strategis dan keberhasilan organisasi melebihi sumber daya yang dialokasikan secara tidak konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Lalu strategi lainnya adalah mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu masalah. Menetapkan tujuan dapat menimbulkan konflik
karena manajer dan penyusun strategi harus melakukan berbagai kompromi. Tentunya konflik tak terhindarkan dalam sebuah organisasi, sehingga adalah penting bahwa konflik tersebut harus dikelola dan dipecahkan sebelum konsekuensi disfungsional mempengaruhi kinerja organisasi. Mencocokkan struktur dengan strategi. Langkah pertama, struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan diterapkan. Jadi harus dipastikan kualitas struktur itu sendiri. Yang kedua, mengapa perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur? Hal ini dikarenakan struktur akan mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan secara efektif dan efisien. Langkah selanjutnya mencocokkan struktur dengan strategi. Ada struktur fungsional, di mana di dalamnya merupakan struktur yang paling atas, yang paling luas digunakan adalah jenis fungsional atau tersentralisasi. Karena struktur ini yang paling sederhana dan paling murah dari 7 alternatif yang ada. Yang kedua, struktur divisional. Struktur divisional atau desentralisasi merupakan jenis kedua yang paling lazim digunakan dalam bisnis di Amerika. Beberapa bentuk struktur divisional menjadi penting untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi, dan bersaing dengan baik di lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga, struktur unit bisnis strategik, di mana struktur SBU mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategi, serta mendelegasikan berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung melapor kepada direktur eksekutif. Yang keempat, struktur matriks. Struktur matriks adalah yang paling kompleks dari semua rancangan sebab bergantung pada alur otoritas dan komunikasi vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, kita akan bahas restrukturisasi dan rekayasa ulang, di mana dipahami bahwa restrukturisasi disebut juga perampingan atau penataan atau juga pengelompokan kembali. Ini menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Adapun rekayasa ulang lebih fokus pada kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Bagaimana menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi? Pembagian laba adalah bentuk kompensasi insentif yang digunakan secara luas. Kriteria lain yang juga digunakan luas untuk menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi adalah pembagian hasil. Pembagian hasil akan mendorong karyawan atau departemen menetapkan target kinerja. Jika hasil aktualnya melampaui tujuan, seluruh anggota mendapatkan bonus. Kriteria seperti penjualan, laba, efisiensi produksi, kualitas, dan keamanan juga bisa menjadi dasar untuk sistem bonus yang efektif. Selanjutnya, mengelola hambatan atau resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan atau diistilahkan resistance to change bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Biasanya resistensi yang terjadi dalam organisasi berupa sabotase mesin, produksi, tidak bekerja atau mangkir bekerja, menyampaikan keluhan yang berlebihan, dan keengganan untuk bekerja sama. Selanjutnya, mengelola lingkungan hidup. Nah, perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan strategi dari perspektif lingkungan hidup, di mana strategi-strategi lingkungan hidup bisa mencakup pengembangan atau akuisisi bisnis yang tentunya ramah lingkungan, divestasi atau beralih
dari bisnis yang merusak lingkungan, upaya untuk menjadi produsen berbiaya rendah melalui minimalisasi limbah dan konversi energi, serta pelaksanaan strategi diferensiasi melalui fitur produk yang lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, dengan menciptakan budaya yang mendukung strategi, para penyusun strategi harus berusaha keras untuk mampu melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada yang tentunya akan mendukung strategi baru yang diusulkan. Karena di dalamnya ada perbedaan karakter budaya. Misalkan ada budaya Meksiko, budaya Jepang, budaya Indonesia, budaya Eropa atau Barat, atau budaya Timur gitu. Masalah-masalah produksi ketika menerapkan strategi, ya, ini termasuk juga masalah-masalah operasi. Di antaranya adalah kapabilitas, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Produksi biasanya menerapkan lebih dari 70% total aset sebuah perusahaan. Bagian terbesar dari proses penerapan strategi terjadi pada proses produksi. Dalam hal masalah-masalah sumber daya manusia, ketika menerapkan strategi, posisi pekerja manajer sumber daya manusia atau personalia berubah dengan cepat ketika perusahaan melakukan perampingan dan reorganisasi. Tanggung jawab strategi sumber daya manusia mencakup evaluasi kebutuhan dan biaya staf untuk strategi alternatif yang diusulkan selama tahap perumusan strategi dan pengembangan rencana untuk penerapan yang lebih efektif. Dalam hal program kepemilikan saham oleh karyawan, ada istilah ESOP, di mana ini merupakan bentuk kompensasi karyawan yang dikenakan pajak, di mana karyawan membeli saham perusahaan melalui uang pinjaman atau juga uang tunai. Ini menyangkut juga penyeimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga. Ada strategi pekerjaan atau keluarga yang menjadi semakin populer di kalangan perusahaan dewasa ini, sehingga strategi tersebut mempresentasikan sebuah keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang menawarkan berbagai tunjangan. Misalkan adanya bantuan lansia, jam kerja lebih fleksibel, pembagian kerja, tunjangan adopsi, kemah musim panas, bantuan online untuk karyawan, atau penitipan hewan peliharaan, dan lain-lain. Adapun manfaat dari angkatan kerja yang beragam, dilihat dari kacamata strategi, ini akan memperbaiki budaya perusahaan, memperbaiki semangat kerja karyawan, menghasilkan resensi karyawan yang lebih tinggi, mempermudah rekrut karyawan yang baru, mengurangi keluhan dan tuntutan, meningkatkan kreativitas, mengurangi konflik antar karyawan interpersonal di internal karyawan itu sendiri, memampukan organisasi untuk masuk ke pasar yang baru, memperbaiki hubungan dengan klien, meningkatkan produktivitas, memperbaiki bottom line, memaksimalkan identitas merek, dan mengurangi biaya pelatihan. Demikian pembahasan kali ini tentang penerapan strategi dalam hal isu-isu manajemen dan operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.